Halo guys, selamat datang di part 15. Di part 15 ini kita akan membahas tentang gerak sentroid. Bagi kalian yang pertama kali datang ke sini, silakan untuk melihat playlist di atas berikut tentang tutorial untuk berburu exoplanet dan jadilah penemunya. Oke, mari kita mulai saja pembahasan kita kali ini tentang false positive menggunakan metode centroid. Nah, bagi di sini kita akan uh, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih posisi centroid. Baiklah, kita zoom dulu ini. Nah, ini adalah posisi centroid. Misal ada dua buah bintang yang kecerahan cahaya setiap bintang, misal satu bintang, bintang A dan bintang B adalah dua bintang yang saling bertetangga meskipun tidak saling mengorbit satu sama lain, maka posisi centroid ketika kita mengamati kedua bintang tersebut, maka posisi sentroidnya akan berada di tengah-tengah dari kedua bintang ini, karena kedua bintang A dan bintang ke B ini memiliki kecerahan yang sama, maka posisi sentroidnya ada di tengah-tengah di antara kedua bintang. Kurang lebih seperti itu penjelasan paling simpelnya. Selanjutnya, jika ada dua bintang, contoh kasus kedua, jika ada dua bintang yang bertetangga meskipun tidak saling mengorbit satu sama lain, tapi bintang A memiliki kecerahan atau dimensinya lebih besar sedangkan daripada dimensi dari bintang B, dan kecerahan dari bintang A ini jauh lebih cerah daripada kecerahan di bintang B, maka posisi sentroidnya akan bergeser mengarah ke bintang A yang memiliki kecerahan lebih besar daripada bintang B. Oke, di contoh 3, misal ada tiga bintang bertetangga, yang mana di satu sistem ini dua bintangnya saling uh, berotasi satu sama lain, sedangkan bintang ke C, anggaplah bintang ke C ini tidak hanya bertetangga dan tidak berotasi satu sama lain, dan sedangkan bintang dan A dan B adalah sistem biner. Nah, ini ada contoh ketiga di mana kedua bintang sistem biner ini memiliki kecerahan yang sama dengan bintang ke C. Jika dua bintang ini kecerahannya kita gabung, maka kecerahannya akan sama dengan bintang ke C dan posisi sentroidnya akan ada di tengah-tengah. Nah, hal ini akan berubah ketika kedua bintang ke B bintang ke B ini berada di depan dari sudut pandang pengamatan kita dan memblokir cahaya dari bintang A, sehingga kecerahan di sistem bintang biner ini akan meredup sehingga menyebabkan posisi sentroidnya akan bergeser ke bintang yang memiliki kecerahan lebih cerah, sehingga akan bergeser ke kanan atau ke bintang C. Nah, selanjutnya dalam contoh kasus ini kita akan mendeteksi exoplanet. Kenapa hal ini penting? Karena ketika sebuah exoplanet melakukan transit, maka posisi sentroidnya tidak akan bergeser terlalu besar, sehingga posisi gerak sentroidnya itu tidak akan signifikan, sehingga kita bisa menentukan apakah ini sebuah fenomena astronomi yang melibatkan sebuah bintang biner ataupun fenomena astronomi lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua buah bintang yang kecerahannya sama, kemudian ada exoplanet yang melewati di depan bintang ke A, dan ini posisi sentroidnya itu bergeser sedikit saja dan tidak terlalu menyebabkan pergerakan yang signifikan, seperti halnya ketika pada kejadian gerhana sistem bintang biner gitu ya. Baiklah, kita lanjut ke codingan. Di sini seperti biasa kita akan penjelasan tentang Python. Ini seperti biasa kita install dulu modul-modulnya, kita import modul-modulnya. Kemudian di sini saya akan gunakan TIC yang agak berbeda supaya kalian paham tentang false positive gerak. Di contoh ini kita gunakan TIC yang ini ya. Ini adalah false positive. Yang ini bukan false positive, kalian bisa gunakan
gunakan ya. Nah, di sini kita menggunakan TIC ini sebagai contoh false positif, dan ini adalah sistem bintang biner, gerhana biner ya, nanti terjadi gerhana biner. Oke, kita download satu sektornya, kemudian kita plot grafik datanya. Kemudian ada sebuah transit di sini seperti transit exoplanet, padahal ini bukan transit exoplanet ya. Oke, kita tandai dulu ya di sekitar nilai ini, waktu transitnya ini garis merah. Kemudian kita bin dulu, kemudian kita plot gerak sentroidnya ya. Ini gerak sentroidnya. Perlu kalian ketahui yang warna hitam adalah gerak kecerahan, kemudian yang warna merah adalah gerak satelit. Kenapa kita bedakan? Karena kita pengen menentukan apakah ini sebuah false positif dari kejadian astronomi atau false positif dari sistem semantik dari teleskop luar angkasa tesnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat yang warna hitam adalah gerak kecerahan, yakni objek luar angkasanya yang cerah, yang memiliki kecerahan, yang menghasilkan kecerahan gitu ya. Kemudian yang warna merah ini adalah gerak satelitnya, dan ini adalah observasi teleskop luar angkasa tes selama 27 hari, dan kita bisa melihat di sini pergerakannya dalam jangka panjang ini cukup berubah ya, cukup berubah, dan kita tidak melihat pergerakan sentroidnya dalam jangka panjang. Kita hanya melihat pada saat transit saja di sekitar sini ya. Mungkin nanti di contoh ini kita gunakan rentang hari, 1 hari sebelum transit dan 1 hari setelah transit. Nah, kurang lebih nanti datanya seperti ini, dipotong ini aja, jadi nggak semuanya kita observasi, jadi hanya di waktu ada sinyal transit aja. Oke, ini adalah fungsinya, ini fungsi patennya, nggak bisa dirubah-rubah. Silahkan download aja di Traktir, cek aja di deskripsi ya. Kemudian ini kita tentukan waktunya selama 1 hari sebelum transit dan 1 hari setelah transit. Kita potong data dalam range waktu tersebut, kemudian kita plot. Nah, ini ya 1 hari sebelum transit dan 1 hari setelah transit. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini waktu transitnya. Ketika transit ada peredupan flux kecerahan cahaya. Kemudian di contoh ini karena ini sistem biner ya, maka kita bisa lihat yang warna hitam ini ada perubahan di posisi kolomnya. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa di sini ada tabel ya, ada 2 tabel, 2 grafik ya gitu. Ada yang ini adalah posisi kolom. Nah, kalian bisa lihat posisi kolom ini gerak vertikal ya. Kemudian dari posisi baris, row ini baris, posisi baris ini adalah gerak horizontal. Jadi kita bisa menentukan ya ini bergerak secara vertikal atau horizontal objeknya gitu ya. Oke, dan di sini kita melihatnya lebih jelas. Contohnya di sini ada sebuah transit, dan kita bisa lihat di gerak kolomnya atau gerak vertikalnya ini ada pergerakan yang agak sedikit bergerak ya waktu transit, ada pergerakan sedikit waktu transit. Ini warna hitam ya, warna hitam berarti ini adalah objek kecerahannya, dan warna merah ini adalah gerak satelit atau dari satelitnya, atau bisa kita istilahnya itu, kalau gerak kecerahan ini kan kita mengamati kecerahan objek antariksa gitu. Jadi ini adalah objek antariksanya. Yang warna hitam ini adalah objek antariksanya, sedangkan yang warna merah ini adalah satelitnya. Oke, kan kita pengen mengamati geraknya gitu ya. Kemudian kita bisa melihat di baris, di posisi baris ini adalah gerak horizontal. Nah, ini ada perubahan nilai yang signifikan, gerak horizontalnya cukup signifikan. Yang mana ini adalah gerak dari objek antariksanya ya. Ini gerak dari objek yang menghasilkan cahaya. Ini geraknya bergerak horizontal saat transit, itu berarti kan
dia bergerak horizontal saat kita mengamati, saat kita mengobservasi dengan teleskop tes. Nah ini ya, ini adalah contoh sistem, contoh kejadian gerhana matahari di sistem bintang biner. Jadi ada dua buah matahari yang saling mengorbit satu sama lain, kemudian bergerak menutup bintang satunya saat saat kita observasi gitu ya. Nah ini kurang lebihnya contoh salah satu false positif tentang kejadian gerhana bintang biner. Dan jika bukan false positif, maka kedua sinyal gerakan ini, baik itu gerak kecerahannya maupun gerak satelitnya, itu akan lurus semua ya, lurus semua atau lurus semua. Ini nggak ada yang mengalami perubahan nilai yang naik drastis maupun turun drastis gitu ya. Ini akan datar semua atau lurus semua. Itu adalah untuk menentukan langkah ya, salah satu langkah untuk mengonfirmasi sebuah eksoplanet. Nah ini juga salah satu metode yang digunakan untuk lebih meyakinkan apakah ini gerak sentroidnya itu bagaimana, apakah bergerak saat ada sebuah transit objek antariksanya, atau malah satelitnya yang mengalami semantik ya, semantik itu kejadian error pada satelit, atau satelitnya sedang berguncang gitu ya, sedang tidak stabilnya, itu juga bisa terjadi. Makanya kita bisa menentukan melalui gerak sentroid ini supaya lebih memastikan bahwa ini adalah sinyal dari eksoplanet atau malah sebuah error atau malah sebuah kejadian antariksa lainnya. Oke, mungkin itu saja di part ke 15 ini. Mungkin kita lanjut ke part selanjutnya ya. Sampai jumpa di part selanjutnya, dan bagi kalian yang punya pertanyaan, seperti biasa komen aja di kolom komentar, kita diskusi bersama. Silahkan suka dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.